Anwar, ceritain dong gimana perjalanan karir akhirnya bisa menjadi seorang komedian. Soal awal kan jadi chef kan. Iya, alhamdulillah sih ya, apa ya, udah ngikutin aja sih. Karena kan ya kalau teman-teman aku bilang kan aku emang orangnya suka apa ya, suka bacot, suka bercanda-bercanda, suka demen rame gitu kan. Dan akhirnya dari masak, aku sih mikir gini, semua yang ada di hidup aku sekarang ini bukan secara kebetulan, tapi emang udah Allah persiapkan. Contohnya aja kayak petani deh, ada petani, ada sawah. Nah, udah dikasih sawah, otomatis kan nggak mungkin dong dapat jadi padi, ya kan? Tapi di si petani ini gimana caranya dia harus nandur, gimana dia harus nanam benih, gimana dia sampai harus manen gitu. Nah, sama kayak halnya Anwar, udah dibukain pintu dari si acara masak, ya kan? Acara-acara waktu itu MasterChef. Terus akhirnya ke sini, udah ketemu sama teman-teman ngelawak, aku pikir kayak wah Anwar harus belajar gitu kan. Kalau orang orang bilang kan katanya kalau komedian kan cuma ketawa-tawa doang, iya kan, emang itu contohnya ketawa-tawa, tapi kita harus berpikir kita ngelucunya harus ngelucunya seperti apa nih. Dan Anwar lihat semua pelawak-pelawak yang ada di Indonesia itu adalah bukan, maaf ya, bukan hanya orang yang ditertawakan aja, tapi adalah orang-orang yang pinter. Karena harus bisa masuk ke segala orang, harus bisa masuk ke segala bercandaan, lawakan kayak gitu, dan harus update juga apa yang sedang tren gitu, bukan cuma sekedar kita ketawa-tawa gitu. Yang pertama ngajakin ke dunia komedi siapa kan? Sebenarnya nggak ada yang ngajakin sih, karena waktu itu tuh lebih ke ajang masak. Terus tiba-tiba ada beberapa kru, ada beberapa produser yang kayak, wah lu cocok deh di sini, wah lu cocok di sini. Apalagi waktu itu digadang-gadangkan kan mirip sama almarhum kan. Tapi aku pikir kayak bukannya mau ngedompleng, bukannya mau apa nebeng nama, tapi aku pikir kayak ya udah terserah biar netizen atau penonton yang ada di rumah mau mirip-miripkan sama siapa. Karena pada saat itu kan almarhum kan lagi udah nggak ada kan. Terus mungkin ada kangen sosok sama mungkin karakter seperti Kak Olga yang memang lucu, yang memang periang gitu. Tapi aku pun nggak pernah marah ketika dibilang mirip Kak Olga, kayak ya udah alhamdulillah aja. Bahkan aku doain mudah-mudahan rezekinya kayak Kak Olga kayak gitu. Tapi aku tekankan juga setiap orang itu pasti beda. Mau disamakan seperti apapun punya karakter yang beda gitu. Berarti dari dulu tuh di tongkrongan suka ngelucu kok atau Iya, emang karena suka ngelucu. Jadi misalnya kalau ada banyak-banyak orang nih, aku suka yang kayak hey gitu. Jadi kayak teman-teman tuh pada seneng gitu. Bahkan kalau misalnya aku lagi di kampus, di SMA, aku nggak ada, mereka pada nyanyiin, lu di mana Anwar? Ini sepi banget nih tongkrongan. Pokoknya aku ngerasa, bukan aku kegeeran ya, tapi ketika dia ada dimanapun yang aku nggak ada pasti pada ngechat, lu di mana sih kok sepi banget? Bang, ini orang pada bohongan apa beneran ya? Gitu sih. Dan aku ngerasa bersyukur aja, tandanya aku diterima di berbagai macam tongkrongan, bisa masuk ke segala macam arah. Aku mau ke bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, bocah cewek, bocah laki, masuk aja karena emang akunya kayak ibu-ibu ya. Jadi kayak apa ya, lebih emang anaknya apa ya, bawel. Aku ngerasa jujur bawel, Anwar bawel banget, nggak bisa diem. Paling kalau diem kata mama aku tidur doang. Bahkan kan banyak yang bilang Anwar cuma acting doang, Anwar tuh cuma di TV doang rame. Ih kalau di rumah coba tanya deh, misalnya pas aku lagi nanti next time lihat keluarga aku bener-bener yang lawak aja gitu. Sebenarnya bukan yang lawak sih, lebih kayak kerame aja gitu. Mungkin ya mereka butuh hiburan, orang-orang yang kenceng palanya gitu. Tapi kan dari dunia masak dan juga ke komedi itu kan transisinya Jauh banget. Jauh tuh. Nah itu adaptasinya gimana Kak? Adaptasinya itu aku butuh effort yang sangat luar biasa. Karena yang Anwar pikirnya kalau masak ya udah masak aja. Dan itu memang skill Anwar di pendidikan formal kan. SMK tata boga, kuliah tata boga. Akhirnya karir pun berawal mulai dari tata boga sebagai pendemo masak. Terus tiba-tiba harus ngebuang masaknya. Ibarat kata di acara TV di pekerjaan Anwar bukan masak lagi. Tapi lebih kayak untuk hosting, untuk ngelucu, ngelawak itu awalnya berat. Aku sempat nangis. Ada sebuah program waktu itu kalau nggak salah di tahun 2016 akhir. Aku ada sebuah program, ya kan program-program sketsa bareng sama Ayu Ting Ting, waktu Raffi Ahmad, terusnya bareng sama Saskia Gotik tuh pasti tau lah. Di situ aku benar-benar nangis karena aku nggak tahu aku harus masuknya lewat mana gitu, celahnya dari mana. Sedangkan mereka kan ibarat kata udah berteman, bahkan nggak cuma di set panggung tapi di luar pun mereka udah satu circle pertemanan. Jadi otomatis bercandaan mereka bisa dibawa ke panggung. Nah kalau aku pada saat masuk baru jeret, siapa Anwar, nggak ada yang tahu. Terus aku cuman hahaha. Terus aku nangis di kamar mandi, bilang sama manajer aku, bilang kayak, aduh aku nggak mau deh jadi komedian. Kata manajer aku, coba dulu, jangan pernah bilang nggak bisa, kata pasti bisa. Terus ya udah beberapa kali aku tampil nangis lagi, karena ya tadi aku bingung harus ngelucu apa gitu. Dan ternyata banyak yang ngajarin, Denny Cagur, Raffi Ahmad, Ayu Dewi ya, itu salah satunya. Mereka bilang lucu itu jangan dicari, lucu itu adalah natural, nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau misalnya kita di panggung udah nyari lucu, lu nggak bakalan lucu. Jadinya jatuhnya ya memaksakan diri gitu, memaksakan buat lucu gitu. Butuh berapa lama Kak untuk bisa meyakinkan oke, aku jadi komedian gitu? Aku nggak pernah nargetin sih, maksudnya nggak pernah nargetin yang kayak harus berapa lama, tapi lebih kayak learning by doing aja. Jadi kayak ya udah sebisanya aku, bahkan aku sampai berdoa, aku bilang gini, ya Allah
titik level aku ya pas aku umroh. Ya Allah, kalau emang pekerjaan aku di sini kasih aku kemudahan, kasih aku keluasan, terus bikin orang-orang juga sayang sama aku, biar mereka tuh bisa nerima aku, biar aku bisa bereksplor. Udah itu doang. Jadi kayak nggak nargetin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Lebih kayak ya udah ada kerjaan yang aku nikmatin, nggak ada ya udah. Dan alhamdulillah sih maksudnya nggak pernah berhenti kerja, tapi ada terus, Allah kasih terus kayak war ini. Jadi ada tantangan buat aku, jadi kayak batu loncatan terus gitu. Udah jam segini aku mau ke Bandung. Akhirnya, Kak, Satu lagi. Ayo. momen ini dong Kak, tadi momen ke Anwar nangis, maksudnya merasa sulit di dunia komedi itu kira-kira berapa lama? Nangisnya ya itu kayaknya 6 bulanan deh, butuh prosesnya 6 bulan. Jadi kayak setiap nangis itu dalam arti aku harus ngapain nih gitu. Karena nyatain udah bilang nyari lucu. Jadi aku udah takut duluan ketika udah dapat skrip, besok mau tampil kayak ini harus ngapain ya, Anwar ngapain ya gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah kayak santai aja kan dapat skrip kayak oh ya ntar Anwar keluar misalnya kalau sekarang kan. Ntar Anwar ngeluarin ini ntar aku pakai baju ini misalnya. Ntar aku kalau ngomong sama Denny Cagur, ngomong sama Ruben Onsu begini gitu. Kalau dulu nggak ada, jadi sempat masuk kayak set panggung kayak gelagapan, aduh ngapain nih gitu. Dan akhirnya bikin aku jadi nggak kuat gitu. Makasih banyak ya sayang. Thank you. Makasih, Kak.